nggak kerekam. Iya, pada rekam mau. Terus siapa? Untung Reza dari awal gini. Oh iya. tapi jelas. Jelas. Alhamdulillah. Pegang. Amit ya. Maaf ya, alatnya besar banget. Gini. Oh gini. Terus Enggak, gini. SMP nak. gini ya. Ya, terserah wis pokok iki deh. Ya. Oke, aku buka dulu ya. Kayaknya pegel deh kayak gitu. Gak apa-apa. Di sender gitu aja. Nggak apa-apa wes. Ya, perkenalan. Ya gini aja enggak apa-apa, gini. Udah. Tetap kedengeran kan? Insyaallah. Ya, perkenalin ini kami dari kelompok 10 ya. Ada Nasi, aku sama Riza. Nah, ini kami penelitiannya tentang persepsi pejalan kaki terhadap rasa aman ketika berjalan kaki sendirian di lingkungan tempat tinggal. Kami milih kamu juga karena kami udah tahu juga kamu juga pejalan kaki ya selama 5 semester ini. Kemudian mungkin aku bisa tanya umurnya Nadis sekarang. Kalau umurku sekarang 20 tahun. 20 Tahun. 20 tahun, oke. Sekarang jadi mahasiswa aja atau ada kesibukan lain? Ya, kesibukannya di organisasi sih. Organisasi ya, oke. Mungkin aku bisa tanya, Nadis di Malang ini udah tinggal berapa lama di Malang? Kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun, oke. Itu udah termasuk mahat ya berarti ya? Iya. Dan dari mahat pun jadi pejalan kaki ya? Iya. Kemana-mana. Iya. Kalau sekarang alamat tempat tinggalnya boleh dijelaskan mungkin di daerah mana? Kalau di daerahnya itu di Jalan Sumber Sari Gang 1. Oh, Sumbersari. Berarti masih Tawang Gede ya? Iya. Kalau boleh tahu seberapa sering sih kamu jalan kaki di sekitar tempat tinggal kamu dan untuk keperluan apa biasanya? Seberapa intensitasnya itu ya tiap hari jalan kaki kan ya. Tapi biasanya kadang kalau misalnya nggak kuliah ya nggak jalan kaki, di kos aja. Terus pertanyaan satunya apa? Seberapa sering dan untuk keperluan apa? Untuk keperluannya itu biasanya kalau nggak kuliah belanja atau beli jajan atau olahraga. Oh gitu. Kalau bisa dideskripsiin kondisi lingkungan tempat tinggalnya gimana? Mungkin dari segi penerangannya, dari jalanannya, suasananya, orang-orangnya. Kalau kondisi lingkungan sih tergolong aman, damai, terus itu juga ya asri juga ya. Penerangannya itu sangat amat terang karena sedikit ada pohon, tapi itu nggak menutupi apa ya penerangan jalan gitu. Oh gitu, jadi nggak menghalangi penerangan ya. Terus kalau boleh diceritain mengenai pengalaman yang paling berkesan dari yang paling menyenangkan dulu ketika jalan kaki di lingkungan tempat tinggal, misalnya ketemu kucing atau ketemu ibu-ibu yang nyapa atau bagaimana? Kalau itu sih ketemu sama temen sih. Oh gitu. Ya teman perkuliahan, meskipun bukan yang sekelas gitu. Biasanya kalau jalan kaki itu sering ketemu sama temen, Saling sapa gitu. saling sapa ya. Oke. Kalau untuk pengalaman yang nggak menyenangkan nih bisa diceritain mungkin dapat gangguan apa atau seperti apa? Pengalaman nggak menyenangkan itu pernah sih waktu itu aku jalan ya, tapi aku nggak tahu kalau misalkan di depan sana itu ada kayak gerombolan anak cowok gitu loh. Oh, Nah mau balik itu udah gimana ya, nggak ada jalan lagi selain gitu untuk balik ke kos. Itu sih. kalau misalnya ada gerombolan banyak laki-laki gitu ya. Iya. Kalau selain itu yang nggak menyenangkan ada lagi? Kalau nggak menyenangkan, ini kadang ada acara gitu kan, acara yang pakai terop gitu. Jadi harusnya muter gitu. Nah muternya itu kayak lebih jauh. Tapi emang banyak sering acara nggak sih di sana? Ya lumayan lah. Sering ditutup jalanannya. Oke, oke. Kalau bisa di rating seberapa aman sih menurut pengalaman kamu selama menjadi pejalan kaki? 9,5 9,5 per 10. Wow, masih tergolong aman ya. Untuk di Malang ini ya. Iya. Oke. Terus gimana sih perasaan kamu kalau lagi jalan kaki sendiri di sekitar kampus atau kos? Mungkin ada cemas atau senang, takut?
Kalau misalkan perasaannya itu ya kayak tenang sih, lebih tenang jalan sendiri ya daripada jalan bareng-bareng. Terus itu kayak ngerasa lebih, itunya lebih bahagia, lebih bahagia. Apalagi kalau jalannya itu pas pagi-pagi jam 5 gitu, itu lebih kerasa vibes-nya. Oh gitu, baik. Ada nggak perbedaan antara kamu jalan kaki sendirian atau jalan bareng teman? Ada sih. Gimana tuh, bisa dijelasin? Kalau jalan kaki sendirian kan aku tuh lebih menikmati suasana sekitar sama menikmati apa yang aku lakukan kan di jalan kaki itu. Tapi kalau misalkan sama orang lain itu biasanya kadang kan diajak ngomong. Nah itu kayak lebih terdistraksi gitu. Kan niatnya aku jalan kaki kan menikmati suasana sekitar. Tapi karena diajak omong jadinya kayak ya terdistraksi antara jawab pertanyaan dari teman sama menikmati suasana sekitar. Jadi kalau disuruh milih gimana? Mau milih jalan kaki sendiri atau sama teman? Sama sendiri sih. Bisa diceritain nggak pengalaman terakhir kamu ngerasa aman kalau jalan sendirian? Terus apa sih yang buat kamu merasa aman ketika itu terjadi? Waktu itu pas aku kan jadi pendamping PWAK kan, dan itu jalannya jam 5 pagi. Nah di situ aku jalan sendirian dan aku merasa amat sangat aman karena tidak ada orang, tidak ada gangguan juga. Terus itu suasananya juga masih tenang gitu, damai, dan udaranya itu masih kerasa asli gitu loh, udara asli Malang yang masih segar. Terus kalau tadi kan pengalaman terakhir kamu merasa aman. Kalau pengalaman terakhir kamu merasa nggak aman pas lagi jalan di lingkungan sekitar? Oh, ada sih. Pas waktu itu aku habis selesai latihan taekwondo itu jam 10:30 lebih. Malam? Ya malam. Dan di situ, ya itu pas waktu itu ada gerombolan anak cowok kan mau nyari jalan lain, ya udah malam, terus itu nggak ada jalan lain kan selain ke situ. Jadinya mau nggak mau aku nerobos meskipun ngerasa kayak nggak nyaman gitu kan ya, kayak gitu. Soalnya aku cewek sendiri. Selain ngerasa nggak nyaman, gimana perasaan kamu pada saat itu? Bingung. Terus itu kayak ya sedikit takut ya karena kan cewek sendiri kan ya. Itu sih. Kira-kira apa yang ditakutin? Misalnya takut di apa gitu, mungkin bisa diperjelas lagi? Takutnya itu kayak lebih karena anak cowok ini kan biasanya kayak apa sih, kayak iya usil gitu kan ya. Tapi waktu itu enggak sih, alhamdulillah enggak. Terus takut dihadang juga sih. Gitu. tapi enggak kok, enggak dihadang. Memang ada ketakutan di situ ya. Oke. Kalau bisa dideskripsiin nih, gimana sih reaksi tubuh kamu sama pikiran kamu pas ngerasa nggak aman? Kalau tadi kan, kalau dari pikiran kan mikirnya aku takut gini, gituin. Nah, kalau misalnya dari reaksi tubuh kamu, misalnya kamu jadi kayak menegang atau berhenti sebentar atau jalan jadi lebih cepat gitu? Kalau dari reaksi tubuh itu ya deg-degan pasti kan. Terus itu kayak menegang juga sebentar, sempat kayak meneng gitu sebentar. Terus itu jalan sambil jalannya itu jalan cepet gitu. Oh, Iya. kalau misalnya dari pikiran, selain kayak takut ini itu ada lagi nggak? Pengen Reaksi pikiran. pengen cepet-cepet sampai ke kos. Oh gitu, pengen cepat kembali ke kos gitu. Terus aku pengen tanya, menurut tadi kan kita udah bahas banyak tentang aman ya, tapi sebenarnya kalau menurut kamu aman itu gimana sih? Aman itu apa sih gitu? Kalau menurutku ya aman itu kondisi ketika kita itu ngerasa aku di sini nih bisa jadi apa adanya gitu, dan nggak ada perasaan takut sedikit pun, dan kita merasa kayak apa ya, kita bebas ngapain aja gitu. Ya, itu menurut kamu aman adalah seperti itu ya. Tapi kalau semisal rasa aman ketika kamu jalan kaki sendirian, menurut kamu itu seperti apa? Menurut aku rasa aman ketika jalan kaki sendirian itu ketika tidak ada orang dan juga tidak ada kayak hambatan gitu lah ya. Contohnya kayak
ada acara yang pakai terop itu. Dan juga suasana sih mempengaruhi ya. Kalau misalkan aku jalannya itu pas pagi aku ngerasa aman, tapi kalau malam aku ngerasa nggak aman. Kira-kira bisa jelasin nggak kenapa pagi kamu merasa aman tapi kalau malam itu nggak merasa aman? Soalnya kalau pagi kan ya itu biasanya ada orang yang udah beraktivitas meskipun masih sedikit. Nah sedangkan kalau malam itu orang waktunya orang istirahat gitu. Jadi kalau sebenarnya udah bilang menjalik ada musibah gitu kan, kalau malam itu kan lebih rentan. Nah kalau pagi itu kan ya apa ya, udah bangun gitu loh. Udah pada aktif gitu ya. Termasuk siang atau sore juga mungkin? Kalau siang sih aku jarang jalan kaki karena panas, kecuali kalau kuliah. Kalau sore itu kadang biasanya itu pas bulan puasa sih aku pengen jalan kaki pas sore. Kalau bukan bulan puasa enggak. Kamu asalnya Dari mana aja? Enggak. Sumber Batiu. Enggak. Aku tanya. Dari itu apa nih, Bondo. Situ Bondo. Oke. Kalau menurut kamu rasa aman pas lagi jalan kaki di Malang dengan di Situ Bondo beda nggak? Beda. Gimana tuh, bisa dijelasin nggak? Kalau aku di rumah itu jarang banget keluar rumah, jadinya jarang banget jalan kaki. Oke. Ya udah, tapi kalau di Malang kan aku kan di kos, jadi kalau aku butuh sesuatu ya aku jalan sendiri gitu loh. Jadi perbedaannya adalah kalau jalan di rumahku sendiri ya nggak tahu ya, karena aku jarang kan ya, jarang di rumah. Terus itu kalau di rumah aku jarang keluar juga, ya gitu. Oke. Bedanya karena frekuensi kamu berjalan pun berbeda Beda, ya. Kalau persepsi kamu terkait rasa aman itu berubah nggak seiring berjalannya waktu pas kamu tinggal di Malang? Iya berubah sih. Gimana tuh berubahnya? Kan kalau di rumah itu kan nggak pagi, nggak malam, nggak sore, nggak siang, itu sepi banget gitu kan ya. Sepi, tapi sepinya itu kadang kayak yang apa ya, kayak yang nakutin gitu loh. Nah kalau di Malang kan kalau pagi itu sepi, tapi sepinya itu kayak emang damai gitu loh. Sedangkan kalau di sana tuh enggak, maksudnya di sana itu di tempat tinggalku ya, itu kayak lebih nakutin. Karena kan apa ya namanya, orang desa kan pasti kan nggak terlalu banyak kegiatan juga kan. Itu kalau di sini aku masih merasa aman, tapi kayak nggak ngerasa sendiri meskipun aku jalan sendiri. Paham nggak sih? Menurut kamu bagian mana dari lingkungan sekarang ini yang paling aman untuk buat jalan sendiri? Nah, misalnya kayak daerah depan UIN, spesifiknya di jalan apa gitu? Kalau menurutku sih dari kosku sampai ke Merjo. Merjo. Iya. Itu masih tergolong aman ya? Kenapa tuh? Karena waktu itu aku udah pernah merasakan ya, jalan dari kosku ke Merjo, tapi waktu itu jalannya tuh nggak sendiri, jalan sama temen. Dan ya untuk keamanannya aku merasa aman-aman aja sih. Terus kalau untuk bagian yang bagian yang nggak aman atau yang bikin kamu merasa was-was pas jalan, mungkin bisa disebutkan bagian mana? Bagian kan aku kan nyebrang kan, kalau mau jalan ke Merjo itu bagian pas nyebrang itu kadang ada kendaraan yang cepet, berlalu lalang cepet, terus itu kadang pernah juga kan mau ditabrak, tapi untungnya nggak itu. Dari pengendara ya yang Iya. bikin kamu merasa aman pas itu, mungkin spesifiknya di mana mungkin terjadinya? Terjadinya pas di depan klinik, bukan di depan sih, di jalan itu pas mau ke gedung D apa ya, itulah pokoknya. Tahu perempatan yang mau ke klinik dapur? Iya, di situ. Oke. Di situ. Alasannya juga karena ya pengendara motor juga nggak bisa Mobil. gitu ya. Bukan pengendara motor, mobil. Oke. Oke.
kalau menurut kamu sebenarnya apa sih yang membuat kamu ngerasa aman pas jalan kaki? Misalnya dari faktor penerangan, dari keramaiannya, atau kondisi jalannya, atau warga sekitarnya, atau ada teman, atau ada pengaruh gender, dan segala macam. Atau jam ketika berjalan. Kalau dari aku ya penerangan itu sih kayak berperan penting juga kan ya. Selain penerangan itu ada juga kondisi jalan. Biasanya kan kita kan kalau jalan kan di trotoar kan, tapi ada juga jalan yang nggak ada trotoarnya, kayak yang ke Mejosari itu kan ada trotoar, tapi trotoar nggak ada sih sebenarnya, dia ada-adain aja. Tapi kan itu mepet banget gitu loh sama jalan raya. Nah itu kadang bikin aku ngerasa kayak aman nggak aman gitu. Oh gitu ya, masih ada was-wasnya lah. Iya. Kalau dari segi jam ketika kamu berjalan, misalnya pagi, siang, sore, malam, itu ngaruh nggak buat kamu merasa aman dan nggak aman? Ngaruh sih menurutku, karena kalau misalkan jalan di malam hari itu kan rentan sama kejahatan kan, perilaku kriminal gitu. Jadi lebih baik jalan pas pagi hari dan enggak sore hari. Kalau misalnya pengalaman masa lalu kamu, misalnya kamu punya pengalaman sesuatu yang bikin kamu kayak mempengaruhi kamu merasa aman dan nggak aman ketika jalan kaki? Nggak ada sih, karena dari dulu aku ya jarang keluar rumah itu. Karena itu ya, konteksnya tadi pas di rumah juga jarang keluar ya, frekuensinya kurang. Jadi kalau dibilang pengalaman, mungkin pengalaman pertama kali banyak jalannya ketika di Malang gitu. Iya. Kira-kira yang buat kamu ngerasa nggak aman pas jalan itu apa? Bisa disebut-sebutkan dan dijelaskan, misalnya karena kamu lebih banyak ngerasa takutnya, atau kamu ngerasa orang-orang itu lebih banyak mengganggunya? Lebih ke rasa takutnya sih. Rasa takut yang aku rasakan itu lebih ke kendaraan. Kan kita kan jalan di samping jalan, di tepi jalan gitu. Nah kadang itu ada rasa ketakutan, takut naudzubillah ya, takut ditabrak gitu kan ya. Soalnya kan kendaraan yang berlalu lalang kan nggak cuma motor, mobil, tapi juga truk gitu kan dan sebagainya. Terus apa lagi? Mungkin rasa khawatir sendiri, atau mungkin dari orang-orang lain yang mungkin mengganggu kamu. Kalau rasa khawatir sih bukan rasa khawatir sih, tapi lebih ke malu ya. Soalnya aku punya pengalaman, aku pengen beli makan waktu itu ya kan jalan kaki, tapi ada ibu-ibu yang apa ya, kayak ngehamperin, ayo ikut saya gitu. Saya kok kasihan ngelihat kamu jalan kaki. Itu kayak malunya ada dikira orang itu sih, dikira orang apa ya, kayak nggak mampu gitu loh, padahal emang sengaja jalan kaki gitu loh. Gitu. Apa kondisinya itu lagi jalan jauh atau sebenarnya ya jalan deket gitu loh, jalan deket ya, sekitar dari perpus ke gedung D gitu. Ternyata dari orang lain juga mempengaruhi ya, kamu harus kayak gimana gitu. Kalau tadi udah dijelasin ya terkait perbedaan rasa aman antara siang sama malam hari jalan kaki itu tadi, atau mungkin ada yang mau ditambahin lagi terkait perbedaan perasaannya? Enggak sih, udah itu aja. Menurut kamu apakah keberadaan orang lain di sekitar itu, misalnya kayak ada tangga-tangga yang di depan rumah, ada satpam, ada pedagang, ada pengendara, itu berpengaruh ke rasa aman kamu di jalan kaki? Menurutku enggak sih, karena aku orangnya bodo amatan ya. Oh ya. Jadi kalau misalkan meskipun tetangga itu ada di depan terus itu duduk-duduk, ya wes, aku selama kayak permisi gitu jalan aja gitu. Ini kamu pun juga kayak beramat lah, mau siapa aja di sekitar gitu. Terus apakah pengalaman kamu sebagai mahasiswa perantau itu mempengaruhi rasa aman kamu dibanding ketika tinggal di daerah asal? Mempengaruhi sih, karena kan beda kan ya, beda lingkungan kan pasti beda keamanan kan. Kalau di rumah tuh karena aku jarang itu, karena aku jarang keluar, jadi kayak aku tetap ngerasa aman gitu kan. Nah kalau di sini aku tuh keluar jalan kaki, kadang ada rasa was-was gitu kan.
was-was ya, was-wasnya itu sebagai rasa waspada gitu loh, takutnya ada sesuatu. Gitu. Oke. Kalau kamu lagi ngerasa aman, biasanya kamu ngelakuin apa? Misalnya kayak tadi kamu jalan cepet atau gimana, mungkin ada strategi tertentu, kalau bisa dibilang kamu punya strategi gitu. Kalau misalkan aku ngerasa gak aman, biasanya kalau aku ngerasa gak aman ya aku jalan tepat, atau enggak aku tuh kayak nelpon temanku sambil jalan. Kalau misalkan ada apa-apa ya bisa itu kan, bisa minta tolong. Itu biasanya kalau lagi apa, misalnya ada orang banyak bergerombol di pinggir jalan atau lagi ada kecelakaan bagaimana? Biasanya ini naudzubillah ya Allah. Pernah itu saya kayak diikutin gitu kan ya. Nah itu aku nelpon temanku sambil apa ya, pakai suara keras gitu loh, Speaker gitu ya? Speaker. Oke. Biasanya kalau kamu pengen ngerasa lebih aman pas lagi jalan kaki, biasanya kamu ngelakuin apa? Misalnya dengerin musik kah atau apa gitu, dan kenapa kamu milih cara itu? Kalau aku ya benar, saya dengerin musik karena dengan mendengarkan musik itu bisa bikin aku lebih rileks Gitu. dan juga lebih apa ya, kayak lebih menikmati perjalanan. Mungkin selain itu ada lagi selain mendengarkan musik? Ya nyanyi lah tipis-tipis. Oke, nyanyi. Mungkin ada juga yapping. Ya yapping, ya podcast. Gitu. Terus kamu punya kebiasaan tertentu nggak? Kayak misal memilih rute tertentu buat jalan atau bawa alat keamanan pas lagi jalan sendirian. Ya, jadi kebiasaan kamu yang mungkin sering kamu lakuin pas lagi jalan sendiri. Kalau rute tertentu ya tergantung sih tujuanku itu mau kemana. Nah biasanya aku pakai rute yang istilahnya deket lah dari tujuanku. Contohnya kayak ini kan, kayak apa namanya, kayak mau jalan ke kampus, biasanya aku tuh lewat Gang Sunder. Nah beda kalau misalkan aku mau ke Cak Udin gitu ya misalkan ya, atau ke apa toko di sebelahnya itu aku lupa, itu biasanya aku lewat itu jalan raya. Oh, gitu. Berarti tergantung kebutuhan ya sebenarnya, kebiasaan tertentunya itu. Kalau bisa dibilang kamu punya saran apa yang pengen kamu berikan ke sesama mahasiswa yang juga jalan kaki, biar dia ngerasa aman gitu kalau jalan sendirian? Kalau dari itu ya saranku, kalau kita mau jalan sendirian kita tuh harus punya keberanian ya, karena orang yang nggak berani jalan sendirian ya pasti nggak mau jalan sendirian gitu. Terus selain itu jangan lupa juga berdoa ya, biar selamat dan tetap utamakan keselamatan diri sendiri. Terus kalau semisal saran kamu yang mungkin bisa sampaikan ke masyarakat di lingkungan sekitar biar kayak sama-sama nyiptain lingkungan yang aman gitu buat sesama berjalan kaki, kira-kira saran apa yang bisa kamu berikan? Saranku ya lebih welcome ke pejalan kaki, terutama pejalan kaki yang perantau lah, dari rantau. Terus budayakan 6S, senyum salam sapa, sopan santun sanjung, biar kita itu kayak apa ya, hubungan antara kita dengan lingkungan sekitar itu dapat terjalin dengan baik. Kayak gitu. Kalau dibilang kamu punya harapan apa yang kamu punya sebagai pejalan kaki di Malang? Kalau aku sih semoga ya ada lah ya trotoar khusus berjalan kaki. Terus, Amin. Untuk punya trotoar ya kita ya. Iya. Terus aku juga semoga gak terlalu malas untuk jalan kaki lebih jauh gitu loh rutenya gitu kan, biasanya kan rutenya kan cuma itu aja gitu, semoga bisa lebih jauh gitu. Mungkin udah cukup, udah itu aja yang ingin kami tanyakan, dan lumayan panjang tapi aku lupa menyampaikan adanya Imam Ghazan tadi. Jadi ya seperti yang kamu tahu ya, kalau untuk penelitian ini pun tidak disebarkan ke siapapun, kita keep hanya untuk kebutuhan penelitian, dan nama kamu juga nanti akan disamarkan.
mungkin boleh diisi untuk sebagai persetujuan, dan ini udah dicukupkan. Oke, terima kasih Nadine. Terima kasih banyak Nadis.